Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daimain bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan taftahu biha lana futuhal arifin wa tufaqihuna biha fid din wa ala alihi wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah malam hari ini bisa ketemu lagi sehat walafiat. Mudah-mudahan yang sehat semakin sehat, terlindung dari segala penyakit batin dan penyakit lahiriah, yang sakit menjadi sehat dan tidak kena penyakit batin maupun penyakit lahiriah selama dunia sampai akhirah. Amin Allahumma amin. Nah ini doa ya, doa ini buat siapapun ya, buat siapapun nih di qasidahnya bihabdi asyraqal badru alaina waqtafa badru tamami mithla husni ma ra'ayna fil irqani wa syami rabbi faj'al mujtama'na ghayatu husnul khitami wa'tina ma qad sa'alna min atayakal jisami wakrimil arwah minna bil liqa khairil anami wa blighil mukhtar anna min salatin wa salami. Cuma 6 bait, 1 2 3 4 5 6 bait syair. Tapi itu semua yang jenengan minta ada di situ. Asyraqal badru alaina waqtafa badru tamami. Ini muji Nabi Muhammad SAW. Telah terbit bulan purnama yang sejati, sehingga bulan purnama yang etok-etokan itu ya hilang. Kalau ada Rasulullah SAW, semua keindahan itu ya Rasulullah itu yang indah SAW. Mithla husni mara'ina fil iraqaini wa syami Rabbi faj'al mujtama'na ghayatu husnul khitami. Ya Allah, jadikanlah pertemuan kami ini nanti hasil akhirnya adalah husnul khitam, bagus ya, hasil akhirnya bagus. Wa'tina ma qad sa'alna, dan berikan apa yang sudah kami minta, min atayakal jisam, dari karunia-karuniamu yang agung. Kita pernah minta apapun, minta agar semua itu dikabulkan sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa krimil arwah minna, dan ya Allah berilah roh-roh kami ini kemuliaan biliqa khairil anam, bisa bertemu Nabi Muhammad SAW. Wa bilighil mukhtar anna, sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW min salatin wa salam, sholawat dan salam. 6 bait, jenengan ziarah wali, ziarah siapapun, tahajud, habis sholat, baca ini, dapat semuanya. Nah, sama nyanyi lebih enak lagi ya, kalau sama nyanyi lebih enak. Lagunya bisa macam-macam. Biasanya kan sudah yang pakai lagu biasanya, ini ada lagu baru yang kita nikmati. Biar kadang-kadang itu ganti lagu ya, untuk menambah rasa, untuk menambah rasa. Dan itulah hebatnya syair-syair dalam bahasa Arab. Lagunya bisa macam-macam. Bu Ibu, tambah sedikit lagi boleh Bu Ibu? Nah, ini kan tadi sudah banyak lagu, sekarang saatnya saya ngajar dikit. Tidak usah banyak. Nanti setelah bulan Maulidnya usai, setelah Jumat depan kan Kliwon ya. Kalau Kliwon kita Maulid Simtuduron, setelah itu berikutnya kita akan ngaji ilmu seperti biasanya. Kalau Maulid, bulan Maulid ya kita mau senang-senang sholawat. Saya ini, handphone saya, kalau saya buka pesan WhatsApp, ini bentar tak bukanya dulu. Saya buka pesan WhatsApp ya, mohon maaf. Ini WhatsApp kalau dibuka, ada sekarang ini 3.526 pesan yang belum kebaca. Sekarang ini ya. Dan diantaranya banyak pesan-pesan itu kawan-kawan kita yang lagi stres. Dan lagi-lagi itu stresnya urusannya utang, duit. Ya, bingung gimana cara cari duit, bingung gimana cara menyelesaikan masalah hidupnya ya, bingung. Nah malam ini saya mau menjawab banyak pertanyaan, tapi dengan satu jawaban. Pertanyaannya macam-macam, tapi ya jawabannya cukup satu saja. Siap dengarkan jawaban enggak ini? Ya, saya mau kasih rumus hidup yang mudah. Contohnya adalah perjalanan saya mau ikut nyambut kedatangan Habib Rizik Syihab. Saya itu tiba-tiba saja, nggak ada niat ke Jakarta, itu nggak ada niat. Tengah malam itu saya sholat isya itu, habis sholat saya ditegur sama hati saya. Kamu kalau sampai nggak ikut nyambut itu kebangetan kamu. Nangis saya itu. Jarang-jarang saya itu nangis karena air mata saya mahal. Nangis saya. Terus saya bilang harus berangkat itu. Jadi malam-malam saya berangkat, sebutlah. Saya pesan hotel di dekat bandara, tapi ternyata nggak bisa ke hotelnya. Kenapa nggak bisa? Ya karena akses ke hotel itu sudah saat itu tertutup. Ya saat itu tertutup karena macetnya tol. Dengan sekian banyak orang yang juga mau ke bandara dengan berbagai tujuan. Dan tujuan yang paling banyak hari itu pengen ikut nyambut Habib Rizik Syihab. Ya, emang nggak ada rencana, masing-masing itu keinginan sendiri-sendiri itu, pada kangen tuh. Akhirnya saya minta tolong teman saya pagi-pagi untuk bawa motor ke arah bandara. Terus saya ngajak teman saya satu lagi untuk bawa motor ke arah bandara, saya bawa mobil.
Sampai ke satu titik masuk gang. Saya bilang pokoknya saya niat mau mapak gitu. Niat mau mapak, nawaitu. Nah, ini yang penting, niat dulu. Niat, terus bergerak. Saya nggak tahu nih jalan mana nih, judulnya ya, saya Google. Masuk jalan sempit, Masya Allah. Ketemu jalan, ditutup akses ke bandara, nggak bisa di situ, tutup. Oh ya udah, putar balik, masuk. Akhirnya ketemu truk, banyaknya luar biasa. Wah ini kelihatannya sudah titiknya di sini. Saya parkir mobil, saya cek pakai Google nih. Terminal 3 bandara dari sini berapa? 12 kilo. Ajib, ya. 12 kilo. Murid saya, Mas Cahyo, saya suruh naik motor, coba cek. Kira-kira bisa enggak naik motor? Dicek, bisa Bib. Begitu belok, nggak bisa Bib. Maju tok bisa, belok, udah sama jalan kaki, masih cepat jalan kaki. Terus melaku, jalan kaki terus. Ya saya kan pakai masker, protokol kesehatan, nih masker ya, masker. Jangan dikira Bib Novel nggak pakai masker nih. Ya, emang kok ceramah gini kan nggak enak lah ya. Saudara, nggak enak. Kalau ceramah ini kan sudah jaga jarak, makanya saya lepas. Kalau gini kan ya tambah kelihatan wagu. Ya, ditaruh aja di meja atau di kantong, kadang saya kantongi. Pakai masker. Jadi tidak ada yang kenal, alhamdulillah. Dari numpang lewat, gitu kan padat ya. Silahkan Mas, silahkan Pak, gitu ya. Oleh Pak, ada yang jelek. Wah, kelihatannya kayak Habib Novel ya. Saya kita lari. Ojo nganti konangan. Kalau ketahuan nanti nggak bisa jalan. Salaman. Protokol kesehatan sirna nanti ya. Tapi protokol akhirat nggak sirna, lanjut. Jalan. Sampai akhirnya ketahuan sama teman-teman gitu. Sejak lanjut ketahuan ya wis kawalan sisan, tunjukkan jalan ke bandara. Ikut saya. Ikut, subhanallah, sampai depan terminal 3 persis pintu pertama ya. Dan ditaruh depan sendiri. Dan menariknya, akhirnya saya bantu teman-teman yang bertugas itu, baik TNI, baik Polri, baik Laskar ya, bantu ngatur. Saya naik ke atas pundaknya, yang ada di situ. Nggak tahu itu TNI, nggak tahu itu Laskar, pokoknya naik di atasnya diminta, naik aja, naik munggah, suruh naik saya. Dan saya suruh balai ini nggak akan bisa. Kenapa? Ngadep di bawah ini surfing, ombak itu manusia. Ya ngadep, memegang mic, ngatur ya. Terus pulang. Nah, yang saya maksud di sini, bagaimana bisa saya dari titik macet sampai ke depan, sampai akhirnya dikasih mic, sampai ikut ngatur. Padahal nggak ada panitia kan ya, nggak ada panitia, ikut ngatur. Simple, pasang niat yang baik, kemudian berjalan penuh keyakinan. Kenyataan di depan mata itu jangan pernah buat kamu putus asa. Nah ini yang saya sebel sama teman-teman saya itu, kadang baru kena gronjalan titik ngomong wis gak iso iki. Baru ketemu tembok saja udah mengatakan, mentok gitu ya. Tembok kok mentok ya. Tembok itu kan solusinya 2, kamu putar balik atau kamu naik ke atasnya, 3 jebolan selesai. Jangan kamunya berhenti. Kenapa harus berhenti ketemu tembok? Ketemu tembok kamu bisa naik ke atas, betul ya? Bisa kamu putar balik cari jalan lain. Kalau kamu nggak mau repot, kalau kamu kuat dan itu boleh dijebol, ya jebolan gitu kan. Simple. Nggak angel hidup ini. Jangan ketemu tembok. Tembok sementok. Mentok. Semua usaha sudah saya lakukan. Semua usaha bohong. Kata semua usaha sudah saya lakukan bohong. Kalau semua usaha nggak akan pernah berhenti berusaha. Kenapa? Terlalu banyak usaha untuk diusahakan. Tidak ada kata semua. Yang ada adalah saya udah banyak berusaha. Sudah banyak. Banyak berarti belum semua. Tapi ini mentok. Ustadz, Yai Habib mentok. Saya harus gimana lagi? Tahu orang kalau mau kelelop itu? Orang mau tenggelam. Nggak bisa renang, mau tenggelam. Kalau dia berhenti bergerak, hasilnya apa? Tenggelam. Yang ada, terus bergerak saja. Enggak terus ya, terus bergerak. Nanti kan kalau siapa tahu ada kapal lewat, kamu ditolong. Siapa tahu ketemu nanti kayu, kamu bisa berpegangan. Siapa tahu. Itu namanya husnudzon. Namanya husnudzon atau prasangka baik. Bahasa Indonesianya yang diambil dari bahasa Inggris, optimis. Indonesianya asli apa nih? Optimis. Optimis itu apa? Panjang lagi. Optimis. Nanti akan ada. Mikir yang bagus. Gerak terus. Hidup itu cuma seperti itu. Ya, hidup cuma seperti itu. Jadi jangan pernah mikir, mentok, jalan saya udah habis, saya nggak akan bisa. Salah. Bergeraklah terus dengan niat yang baik, dengan niat yang benar. Ya, bergerak dengan cara yang benar. Pantang kamu berhenti dalam arti menyerah. Kalau berhenti untuk istirahat boleh. Orang berhenti istirahat boleh. Lelah istirahat. Nah itu di tengah kerumunan itu ada yang bisik saya, Habib doakan saya. Saya udah lelah, Habib. Saya udah lelah jalani hidup.
Masya Allah, jangan pernah lelah. Jalan terus. Ya, jadi bahkan di tengah kerumunan itu ada yang ngeluh sama saya. Padahal saya itu anti menerima keluh kesah. Bu, saya kemarin itu berangkat ke Malang. Hari Rabu berangkat ke Malang karena Kamis pagi sampai siang salah satu yang ngurusin Raudhah ini santriwati kita, relawati kita Mbak Fia Kholidah ya menikah dengan salah satu jamaah Raudhah juga, Mas Mukhlis ya menikah. Mudah-mudahan rumah tangganya bahagia samanya, amin. Dapat anak tuh yang soleh dan soleh, amin. Rezeki berlimpah ruah datang dari segala, enggak pakai susah payah, amin. Dan yang mendoakan dapat yang sama, amin. Dan berlipat ganda, amin. Oh iya, yang rakus itu ya. Nah, masuk sama ya, berlipat ganda. Di depan saya itu ada truk. Truknya itu buat saya bahagia. Karena tulisannya, sampai saya mau nyalip tuh pakai saking senengnya saya lihat truk itu. Tulisannya apa? Anti sambat. Anti sambat. Saya ngakak, jangan-jangan ini pernah nonton YouTube saya nih. Wah, pede banget ya. Siapa tahu saya yang ikut dia gitu kan ya. Anti sambat, anti keluh kesah. Jangan pernah berkeluh kesah, mengeluh kesahkan keadaanmu, karena nggak akan pernah merubah keadaanmu, semakin memperburuk keadaanmu. Yang ada apa? Keep moving, terus bergerak. Taharrok, jangan berhenti. Al-harakah barokah. Kamu akan mau gerak, nanti berkah akan turun dari langit, muncul dari bumi. Asal mau bergerak. Caranya bergerak bagaimana? Tujuanmu jelas, langkahmu penuh keyakinan, tatap ke depan, jangan kamu berkeluh kesah. Coba bayangkan saya jalan 12 kilo, belum sarapan, nggak tahu arahnya ini kemana, mau ke bandara, nggak tahu, masuk kampung, keluar kampung, nggak ngerti ya, nggak tahu, bukan jalan yang lazim. Kemudian pakai masker, karena kalau saya buka nanti konangan Habib Novel, saya pakai masker tutupan, dan jalannya nggak pakai berhenti, jalan cepet terus. Itu kalau diukur ambekannya ya piye gitu kan, ambekannya bagaimana. Tapi karena tujuan saya jelas, langkah saya pasti penuh keyakinan, insya Allah saya akan sampai, gak kena lelah, hasilnya alhamdulillah. Jelas semuanya? Udah jelas belum nih? Jelas. Coba yang pengen nikah angkat tangan. Angkat tangan yang tinggi, pengen aja angkat tangannya gini. Ustaz Iis, kamu pengen? Coba Ustaz Iis syuting ya, syuting Ustaz Iis. Nah, syuting fokus ke Ustaz Iis. Ya. Mana? Kamera Ustaz Iis. Nah, yang pengen nikah angkat tangan. Angkat tangan dulu, angkat tangan yang tinggi, angkat tangan. Ya, alhamdulillah. Pengumuman Ustaz Iis sudah pengen nikah, baru balik sudah pengen nikah, masya Allah. Ini masih kelihatan muda, wet nom, baby face. Ustaz Muhammad Anis, panggilannya di sini Iis ya, biar nggak bingung manggilnya saya, karena namanya kembar sama nama anak saya, dan namanya juga nama guru saya Muhammad Anis. Jadi saya panggilnya Ustaz Iis. Kenapa? Nanti kalau saya marahin, saya panggil namanya, saya marah sama guru saya, gak mana aku. Jadi kalau Ustaz Iis biar bisa saya marahin. Ya Ustaz, ya itu rahasianya. Jangan dibocorkan ya, rahasia itu. Nah, yang pengen punya rezeki mudah, angkat tangan. Oke, masya Allah, alhamdulillah. Ibu-ibu nggak kelihatan ya? Nggak kelihatan, pakai semua. Yang pengen masalahnya selesai, angkat tangan. Dunia akhirat. Ya, oke. Sekarang ratu edan didik ngomongnya. Agak nggak masuk akal dikit, nggak masuk akal. Yang pengen nikah lagi, angkat tangan. Orang wani awakmu. Angkat tangan dengan aja kau takut ya. Ustaz Ali angkat tangan dia. Saya nggak ngomong di dunia loh ya, bisa jadi di akhirat. Di akhirat kan nanti nikah sama bidadari yang jumlahnya luar biasa. Kadang orang itu terlampau. Tadi saya kasih pertanyaan yang menakutkan, itu sengaja menakutkan. Karena banyak orang yang takut punya keinginan. Saya nggak nyuruh kalian pengen nikah lagi. Kadang itu loh, pengen misalnya ya, pengen beli rumah, takut, terus ngontrak terus. Ada kan yang begitu? Terus ngontrak terus. Udah kita sampai mati ngontrak terus. Nggak mungkin bisa beli rumah. Jadi sudah menghakimi Allah Ta'ala nggak bisa memberi kamu rumah. Ini hamba atau Tuhan ini? Namanya hamba itu sifatnya apa? Fakir. Ya Allah, saya masih ngontrak. Ya Allah, saya pengen punya rumah sendiri yang besar. Ya Allah, 200 hektar. Kamu apa edan masih sang? Lo cuma minta kok ya. Tapi ya terima kenyataan, alhamdulillah dapatnya 200 meter. Alhamdulillah. Dari 200 hektar jadi 200 meter. Sisanya biar di jannah. Kan begitu. Nah ini enggak takut mau minta. Punya keinginan, jelas keinginannya, jalan tanpa berhenti, kemudian selalu mikir yang bagus, bagus. Jangan pernah mentok, nggak ada kata mentok. Yang ada kamu berhenti bergerak. Ketemu tembok, pilihannya ada 3. Kamu naik ke atas loncat, kamu mundur cari jalan yang lain. Yang ketiga jebol. Selesai kan? Jadi sekarang mau nyerah lagi. Bib, tapi masalah saya itu suami saya.
Kenapa? Saya udah bosan sama suami saya. Waduh, ini rada repot kasusnya ini. Saya udah mentok. Suami saya itu sholat enggak, mabuk setiap hari. Mukulin saya pagi, sore, dan malam. Kalau bukan karena anak-anak itu saya udah mau tinggalkan suami saya. Masih ada karena kata demi anak-anak. Berarti ini masih punya harapan pengen suaminya berubah. Betul kan ya? Tujuanmu jelas, pengen suamimu berubah. Lihat kenyataannya nggak mungkin. Hidupnya mabuk, hidupnya nggak sholat, main kasar. Nggak mungkin bisa. Kalau mikirmu seperti itu, maka Allah akan memberi seperti yang kamu pikir. Mikirnya gimana? Ya terima kenyataan, modelnya begini, ini berat, angel. Ini angel. Tapi nggak ada yang mustahil buat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mulai minta, ya Rob, saya minta suami saya dapat hidayah. Mulai bagaimana? Mulai dengan dirimu. Dirimu jebol tembok itu. Bagaimana cara jebol temboknya? Ya kamu perbaiki dirimu, tutup auratmu. Kamu minta temboknya jebol, minta suamimu berubah. Tapi engkau nggak merubah dirimu. Bagaimana Allah akan mengabulkan keinginanmu? Aurat tetap dibuka, bengis tetap 5 cm. Masya Allah, ngerasani tiap hari. Terus minta suaminya berubah, malaikat ngakak, mikir. Paham nggak? Jadi kadang itu kita nggak sadar dengan diri kita sendiri. Gimana? Lalu kamu minta rezeki dari Allah, lalu maksiat coba lakoni gak mandek-mandek. Maksiatnya jalan terus. Allah mempersulit rezekimu itu karena Allah sayang sama kamu. Kenapa? Dosa-dosamu biar habis. Jadi kalau kamu pengen enak semuanya, ya udah habiskan dosamu dengan istighfar, dengan tobat dan lain sebagainya. Minta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu. Cek dulu apa yang salah dengan diri saya. Kendaraan ini dicek sih. Oh, ya ban ini gembos ya repot. Diisi angin dulu. Ya, bensinnya nggak ada. Mobil saya bagus, Bib. Harganya 800 juta, Bib. Tapi nggak bisa jalan. Padahal udah saya sholawatin 2000 kali. Kalau bensin ini, isi bensinnya. Jalan kamu nanti. Cek apa yang gembosi kita. Mungkin ya itu, aurat masih dibuka, ngerasani masih jalan. Ini kan gembosi kita semua. Semua. Cek apa yang gembosi kita, jalanlah. Nanti insya Allah kita akan sampai pada tujuan dengan mudah. Amin Allahumma. Amin. Nah, untuk nutup, kita akan, jangan lupa ya, pokoknya protokol kesehatan selalu jalankan. 3M. Apa itu? Mencuci tangan, pakai masker, jaga jarak, itu ya, menjaga jarak itu 3M dijalankan insyaallah. Nah, kalau udah begitu selebihnya Allah, selebihnya terserah takdirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sakit diobatin, kalau sehat dijaga kesehatan. Tingkatkan imunitas. Imun itu nomor 1 bukan pentingnya protein dan lain sebagainya. Imun nomor 1 bahagia. Gerawakmu senang, imunmu kuat. Yang senang, nanti imunnya kuat. Tulis di setiap rumah kalau perlu, anti sambat. Udah selesai. Jadi istrimu masuk, begitu sambat, tunjukkan pintu. Tulis sih, anti sambat. Kesepakatan kita bersama anti sambat. Bahagia. Nanti kalau udah bahagia, sehat badannya. Setelah itu, jangan lupa makan sayuran, buah-buahan, kates dulu, murah meriah sehat. Ya, kates itu murah meriah sehat. Kemudian apel, ya, apel yang murah-murah saja sehat. Kemudian pisang sehat. Makan itu. Nggak makannya yang nggak jelas terus, yang jelas nggak dimakan. Apel itu kira-kira yang nanam siapa? Petani. Lah yang numbuhkan siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau yang lain jenengan masak, dipanasi, ini masak. Ini yang masakan Allah sampai jadi apel, sampai jadi pisang. Lah ini proses langit, ya proses langit. Ada sesuatu di situ. Setelah itu pasrahkan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelas? Nah, penutup kita akan baca qasidah 1 untuk nutup. Setelah itu nanti nasinya, sambil nasinya dibagi ya. Kemudian alhamdulillah Ar-Raudhah sudah produksi air sendiri tapi tidak diperjualbelikan ya. Nah, namanya Avia Water. Avia Coffee sama Avia Water. Kalau Avia Coffee dijual belikan. Yang belum pernah beli silahkan beli nanti saya pengajian. Iya dagangan. Yang nonton, nah itu tutup iklannya itu ya. Itu Avia Coffee. Nah sekarang kita buat Avia Water tapi tidak diperjualbelikan. Untuk pengajian saja, produksi sendiri, dipakai sendiri. Suatu saat kalau jenengan pengen buat oleh-oleh boleh bayar. Itu enggak jualan saya. Enggak jualan, mahal, ini air mahal. Untuk bisa dapatnya harus pesannya pre-order 2 tahun. Air Avia ya, airnya Majelis Ar-Raudhah, tidak diperjualbelikan. Habib kenapa enggak diperjualbelikan? Enggak usah. Air itu saya pengennya bagi-bagi yang di majelis saja. Kalau orang pengen bawa pulang ke rumah untuk pengajiannya 1 dus, setengah dus, 1. Kalau pas nanti ada turah-turah silakan. Tapi kita produksi untuk diri kita sendiri. Yang produksi ya anak-anak Raudhah di belakang, mesinnya kita beli. Ya, lengkap sudah. Sekarang masih kosongan, Jumat depan insya Allah udah ada labelnya Avia Water, minimalis tapi insya Allah bagus. Itu ciri khasnya saya, sukanya yang minimalis. Udah, siap kali masuk mic-nya? Ya, Husin kasih mic, Husin. Masya Allah, udah. Nabil, udah. Bagi yang belum memiliki dan berminat, beli buku Sholawat Jalan Selamat bisa dibeli di luar, harganya Rp15.000. Ini udah berisi sholawat-sholawat yang saya pilihkan, lengkap dengan terjemahannya dan
beberapa manfaat serta sebab disusunnya sholawat tersebut. Dan juga ada doa untuk dibaca selesai sholawat ya. Ada doa yang dibaca selesai sholawat. Mudah-mudahan majlis ini semakin barokah dan kita semua dapat manfaat dunia akhirah. Amin. Mari kita tutup dengan doa yang biasa kita baca. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimain bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. اللهم اجعل في طاعتك فرحي وسروري وفي مرضاتك جميع أموري اللهم يا عالم بحالاتي ومطلع على سرائري ونياتي اقضي جميع حاجاتي واغفر ذنوبي وسيئاتي وتجاوز عن خطيئاتي وزلاتي وتقبل جميع حسناتي وسامحني فيما مضى وما يأتي واكتبني في ديوان ساداتي واسلك بي سبيل نجاتي في حياتي ومماتي اللهم إني طامع في عطاك راغب في رضاك مستسلم لقضاك فاكتبني من عونياك واسلك بي سبيل هداك والحقني باصفياك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وسلم والحمد لله رب العالمين آمين. Al-Fatihah dengan niat semoga semua saudara kita yang telah meninggal dunia, keluarga kita yang telah meninggal dunia, dan orang-orang yang dahulu pernah bersama kita yang telah meninggal dunia, walaupun tidak kami sebutkan namanya, semoga mendapatkan berkah dari majlis ini, mendapatkan pahala yang besar dari majlis ini, dijadikan kuburnya sebagai taman-taman surga, dijauhkan dari segala bentuk siksa, diterima semua amal solehnya, dilipat gandakan pahalanya, dan dijadikan keluarga yang ditinggalkan keluarga yang semakin penuh taat pada Allah Ta'ala. Dan kita semua semoga diberi umur yang panjang dalam segala kebaikan, kenikmatan, ketaatan, keridhaan, kebahagiaan, kekayaan, kemudahan, dan di akhir usia kita semua kelak dengan husnul khatimah ala diniyah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin. Alhamdulillah, makasih. Lemah teles Gusti Allah enggang balas jazakumullah khairan. Terima kasih banyak atas kehadirannya. Insyaallah Jumat depan kita bisa bertemu kembali dalam keadaan semakin sehat dan semakin afiah zahiran wa batinan. Pulangnya hati-hati, tetap jaga kesehatan, jalankan protokol kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.